Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas baca puisi bertajuk Berpuisi Merayakan Diri bersama Saifuddin Gani atau yang biasa disapa Bang Fudin. Kelas baca puisi ini diselenggarakan oleh komunitas lintas dalam rangka merayakan Hari Sastra Indonesia tanggal 3 Juli 2025. Saya, Feminovia, akan menemani teman-teman selama acara ini berlangsung. Hari ini kita bakal ngobrol santai, belajar, dan tentu saja menyelami indahnya dunia puisi bersama-sama. Jadi siapkan kopi, siapkan cemilannya, dan pastikan sinyalnya stabil supaya kita nggak ketinggalan momen-momen seru selama kelas baca puisi ini berlangsung. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, mari kita dengarkan dulu sambutan hangat dari Ketua Komunitas Lintas yang selama ini menjadi motor penggerak kegiatan di komunitas lintas. Pada Kak Iin kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Femi. Ini kamera saya udah nyala belum ya? Oke, oke. Ya, terima kasih buat Mbak Femi dan semua yang sudah hadir. Saya senang dan bangga sekali kita bisa mengadakan kegiatan ini. Em, Kelas membaca puisi ini belum pernah diadakan lintas sebelumnya. Kalau menulis puisi mungkin udah beberapa kali. Nah, kali ini kita coba merambah ke ranah yang lebih jauh, yaitu membaca puisi. Ini memang sudah lama saya rencanakan, karena kan literasi itu luas, sangat luas. Semesta literasi itu ya sangat luas dan sebuah kerinduan bagi komunitas lintas untuk bisa merambahi yang namanya semesta literasi itu lebih jauh, lebih dalam lagi. Ingin sampai ke sudut-sudut yang tergelap sekalipun ya itu kalau bisa saya istilahkan seperti itu. Nah, eh, beruntung sekali kita bisa menemukan eh, seorang tokoh penyair yang bersedia bekerja sama dengan komunitas lintas, bersedia mengampu kelas ini. Beliau adalah peneliti sastra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Saifuddin Gani. Atau kalau saya sih menyapa beliau Bang Fudin. Beliau ini selain penyair juga peneliti dan pendiri dari sebuah penerbit. Nah, namanya Penerbit Pustaka Kabanti di Kendari. Cuman sekarang beliau lagi ada di Jakarta karena ditugaskan di Jakarta. Nanti teman-teman bisa riset sendiri ya eh, penampilan beliau di berbagai kegiatan, di berbagai event, mungkin di Instagram atau YouTube. Silakan teman-teman menyaksikan sendiri betapa, wah, saya nggak tahu nih membahasakannya seperti apa. Yang jelas kita sangat beruntung beliau mau menyediakan waktunya untuk membersamai kita di dalam kelas ini. Bahkan tidak hanya malam ini, tapi 3 hari berturut-turut beliau akan eh, mentransferkan ilmunya buat kita. Karena itu, saya tidak akan berlama-lama lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat peserta-peserta yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir. Oh ya, materinya nanti materinya sebenarnya udah diberikan oleh Bang Fudin, tapi eh, baru akan saya sharekan nanti setelah kelas ini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi mohon untuk tetap menjaga ketertiban sepanjang kelas. Dan setelah ini akan ada sesi dokumentasi. Mohon kesediaan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Begitu saja dari saya. Mari kita bergembira di sepanjang kelas ini. Kita ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat
dan kita selami makna diri kita untuk sama-sama kita rayakan lewat berpuisi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Femi. Ya, terima kasih Kak Iin atas kata sambutannya. Semoga kita yang ada di sini semuanya bersemangat untuk belajar bersama-sama selama 3 hari ke depan, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi inti, kita mau mendokumentasikan momen kebersamaan kita dulu ya. Buat teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan foto bareng dulu. Dinyalakan kameranya dan senyum yang paling manis. Untuk Kak Ikhwan, Kak Supriyati, dan Lentera Senja. Ayo teman-teman, ini Kak Ikhwan, Kak Supriyati, dan Kak Lentera Senja, kameranya bisa dinyalakan? bisa Kakak maaf, dinyalakan tapi di nggak? tempat saya agak redup gak apa-apa kan, Kak? Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, Kak Ikhwan sudah. Kak Iin belum terlihat dari sini. Waduh, lagi-lagi nih. Ya, Kak, udah pas belum, Kak? Maaf. ya kelihatan Kak Lentera Senja kelihatan. Oke. Kalau ini saya udah, Belum Kak Iin. aduh. Kalau ini Kak, Kak, belum ya? ya belum. Aduh. Kak Pita mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke, selamat malam Mbak Rini. Belum terlihat ya Kak? Ya, masih gelap Kak. Aduh, sebentar ya, sebentar. Selamat malam Kak Iin, teman-teman. Nah, Apakah, ini Kak Iin udah kelihatan. oke, Ya, sudah kelihatan. sip, kalau Kak begitu. Pita, Kak Supriyati, Kak Setiorini boleh dinyalakan sebentar kameranya untuk dokumentasi. Apakah memungkinkan untuk menyalakan kamera? Ya, sepertinya. Ya, sementara ini ya kita ambil dokumentasi dulu. Boleh lihat kamera senyum yang paling manis. Yang paling Maaf cerah. ya, Kak. Saya nggak usah ya. Soalnya lagi kurang enak badan juga. Jadi nggak pakai jilbab. Ya, Oke. ya. Sekali lagi ya. Satu. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Gimana Kak? Udah? Ya, sudah cukup kelihatannya. Oke, Nanti sambil jalan tetap kita dokumentasikan begitu ya. siap. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang saatnya masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang cara membaca puisi agar apa yang kita baca bisa hidup, bisa menggugah, dan tentunya penuh rasa begitu. Langsung dari narasumber kita yang luar biasa, Bang Saifuddin Gani, atau kalau Kak Ian panggilnya Bang Fudin begitu ya. Selamat malam, Bang Fudin. Selamat malam, Mbak Femi. Selamat malam. Selamat Bagaimana malam, kabarnya malam Bang. ini, Bang? Sehat? Alhamdulillah kabar Ya, baik. Suara selamat saya kedengaran? malam. Suara saya Alhamdulillah. kedengaran? Ya, terdengar. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Iya, Ada Bang Fudin masalah? ini. Terdengar, Kak. Iya, Oke, Dengar ya. Oke, siap.
Bang Fudin ini seperti yang disampaikan Kak Iin tadi, ya merupakan seorang penyair, peneliti sastra, dan pendiri penerbit Pustaka Kabanti Kendari. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Semuanya, Terima kasih. malam ini kita akan belajar dengan Bang Fudin tentang bagaimana cara membaca puisi. Dengan tema berpuisi merayakan diri, begitu ya. Iya. Saya yakin teman-teman sudah nggak sabar untuk menyapa dan belajar langsung dari Bang Pudin. Karena itu saya nggak usah lama-lama ya. Untuk waktu dan tempatnya kita berikan sepenuhnya kepada Bang Pudin. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam puisi untuk teman-teman. Apa kabar Mbak Iin? Baik, baik Bang. Luar Alhamdulillah. biasa. Apa kabar semua teman-teman yang hadir di sini? Ada Tri Rizky Wahyu, ada Niputu Rismayanti, Delvia Idola, Ihwan, Rino Jefriansa, Lentera Senja, Devi Sri Utami, CT Setiorini, Supriyati, dan Pita. Juga Mbak Femi. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah, baik Bang. Alhamdulillah. Baik, Bang. Alhamdulillah. Mana suara yang lain? Kabar Baik, baik. Kak. Alhamdulillah. Oke, wah ini suaranya semua merdu-merdu ya. Ini kayaknya semua punya bakat untuk baca puisi ini. Oke, jadi kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu ya, saya dihubungi Darmawati Majid, itu teman saya juga di BRIN. Apakah saya berkenan berbagi kesempatan, pengalaman, pengetahuan untuk teman-teman di komunitas lintas, semacam latihan baca puisi. Saya bilang, "Oh, Insya Allah oke Dharma, saya siap." Lalu katanya nanti akan dihubungi oleh temannya lagi, yaitu Mbak Iin. Kurang lebih 1 minggu berikutnya, Mbak Iin hubungilah saya. Ketuanya komunitas lintas ya, Mbak Iin ya. Ya, tercatatnya begitu, Bang. Oh, tercatatnya. Kalau tidak tercatatnya bagaimana? Tidak tercatatnya ya. Oke, Ya, lalu kemudian ya oke saya bilang "Ya, Insya Allah siap dan ya segera komunikasi dengan Mbak Iin mengenai teknisnya. Ada 3 malam berturut-turut kita akan berjumpa teman-teman untuk belajar bersama. Saya juga belajar karena ya saya bukan pembaca puisi yang bagus-bagus amat ya Mbak Iin ya. Nanti dikiranya Mbak Iin saya pembaca puisi yang bagus sekali begitu. Saya juga baru belajar. Ya, lalu malam hari ini kita ketemu dipandu oleh Mbak Femi. Ini dalam rangka Hari Puisi, hari maaf, sastra, Hari Bang. Sastra Indonesia ya, 3 Juli. Pas hari ini 3 Juli, yang memang bersamaan dengan hari kelahiran Abdul Muiz, salah seorang sastrawan terkemuka Indonesia, novelis ya, yang lahir 3 Juli juga. Dan malam hari ini kita akan berbicara soal seni baca puisi. Malam ini, Mbak In dan teman-teman, kita akan berbicara mungkin agak lebih teoritis dulu. Nggak apa-apa, toh? Nggak apa-apa. Nanti Nggak apa-apa. praktiknya Oke. berikut. Nanti praktiknya besok malam, praktik baca puisi besok malam. Lalu nanti akan saya beri PR untuk latihan baca puisi di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Nah, malam ketiga itu, pertemuan terakhir kita, setiap orang baca puisi langsung di layar Zoom ini. Bukan sepakat? Siap Bang. Iya, toh? Iya. Karena setiap sebuah pelatihan atau workshop selalu ada luarannya. Dan luarannya seni atau kelas baca puisi adalah ya setiap peserta anggaplah punya keterampilan atau kemampuan baca puisi dengan caranya masing-masing. Oke, saya ingin sapa satu-satu dulu ini. Karena tidak semua saya dengar suaranya. Apa kabar Tri Rizky? Kabar Hai. baik, Pak. Oke, Rizky posisi di mana sekarang? Sekarang di Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Saya belum pernah ke Semarang, Rizky. Hanya sampai di Solo saja ya. Iya. Ini Putu Rismayanti, apa kabar? Kabar baik, Bang.
Wah, suaranya meyakinkan. Ini posisi di mana? Itu Bekasi, Bang. Oh, udah Bekasi. Wah, bilang. tetangga kita kalau begitu. Satu kali naik kereta ketemu kita ya. Iya. Delvi Idola, apa kabar? Halo, kabar baik Bang Fudin. Oke, Delvi posisi di kota mana? Di Tanah Datar di Sumatera Barat. Oh, Tanah Datar, Sumatera Barat ya. Iya. Saya belum pernah ke Sumatera Barat, tapi Ayo nanti saya kapan-kapan. saya pernah ke Tanah Tinggi, bukan Tanah Datar. Baik. Bercanda ya. Oke. Tapi banyak teman saya di Sumatera Barat. Ihwan, apa kabar Ihwan? Alhamdulillah Bang, kabar baik. Alhamdulillah. Iqbal ada di kota mana ini? Magelang, Magelang. Oh, Magelang, Jawa Tengah ya. Belum pernah saya ke Magelang itu, Iwan. Nanti suatu saat ya. Siap-siap Bang, ditunggu di Jogja saya sebenarnya di Jogja. Cuma kan ini kan lagi libur ya kuliahnya di Magelang. Oh gitu. Jogja saya Iya, sudah sering. iya. Rino Jafriansa, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Wah, Rino di mana Hmm? nih? Kita domisili di kota Samarinda bang. Oh, Samarinda. Wah, Iya. di situ ada sepupu saya. Sampai tuh. Iya, dan saya sampainya di Balikpapan. Dulu ada Oh ya, teman teater di Banjarmasin, saya singgah di Balikpapan. Lentera Senja ya. di mana? Hai Lentera Senja. Halo Kak, Lentera Senja, lenteranya sudah menyala? sudah Kak Oke, ini lagi di mana ini Lentera Senja? di Ciamis Kak, di Kuningan Kak, Kuningan itu Jawa di Barat, Jawa Jawa Barat. Barat, Wow. Jawa Barat Kak. Oke, Devi Sri Utami. Halo Bang, Ini di mana Devi di posisinya? Purwakarta, Jawa Barat Bang. Purwakarta, Jawa Barat. Oke. Setiorini di mana? Halo Setiorini. Halo Kak, Iya, di kota mana? saya ada di Yogyakarta. Oh, Yogyakarta ya. Iya, Oke, Pita. Halo Pita. Halo Bang, halo. Halo Pita. Pita ada di mana? Konawe. Oh, Konawe yang tadi malam Iya, ya kita tes audio. iya, iya. Pasti Pita sekarang saya tahu ini pasti ada di layar Zoom ini, toh di depan kamera toh. Betul sekali. Tidak mungkin lagi di dapur toh masa. Makanya itu. Mungkin saja, Bang. Iya, Supriyati di mana Supriyati? Halo Kak, Halo, di mana ini? Jogja ya? saya di Jogja. Sudah Oke. terbaca dari name-nya kan? Iya, dari namanya. Femi, halo Femi. Halo Mbak Femi. Femi, Halo, ya Femi di mana ini posisinya? kalau kalau saya Aduh, Wow, kalau terlempar. Mbak Femi, Feminya Koneksi terlempar. sepertinya. Oh iya iya, ya, Mbak Femi Femi itu setahu saya di Jepara, Bang. Jepara ya. Ini dia tiba-tiba terlempar dari Iya, Zoom. Ya, Femi, di mana Femi? posisi di mana Mbak sekarang? Audionya belum aktif Femi. Oke. Femi audio belum aktif. oke, di Jepara, Jawa Oh, Tengah. Jepara, Jawa Tengah. Oke, Jepara itu terkenal dengan ininya ya. Jepara. Kursi, Ya, Dengan RA Kartini, lemarinya. Bang. Iya, RA Kartininya betul. Kak Iin, halo Mbak iya. Iin. Halo, Bang. Oke, baik. Gak Teman-teman usah kita, ditanya nih posisinya di mana. iya, pasti posisinya bukan di Turki toh. Bukan, bukan, bukan. Oke, di Makassar. Baik teman-teman, kita mulai pelan-pelan di. Sekarang kita mulai ya. Jadi kali ini kita berbicara soal apa itu seni baca puisi. Saya akan menyampaikan materi ini dengan cara menyampaikan eh, bahan yang telah saya siapkan sebelumnya. Jadi seni baca puisi. Mengapa dikatakan baca puisi itu sebuah seni? Ya karena dia butuh cara, keterampilan, pengetahuan tersendiri untuk bisa melakukannya dengan baik. Sama dengan seni memasak, seni karate, semua butuh cara untuk bisa menghasilkan apa yang kita inginkan pada bidang itu.
Maka baca puisi adalah sebuah seni. Disebut seni baca puisi, boleh juga kita sebut seni deklamasi. Membaca atau mendeklamasikan puisi adalah sebuah seni memahami puisi melalui penyampaian secara lisan. Jadi kita sampaikan secara lisan melalui mulut kita secara langsung. Membacakan puisi di depan umum akan membantu pendengar untuk memahami makna puisi. Seorang pembaca puisi yang baik pada mulanya harus memahami makna atau pesan puisi. Lalu ia mencoba mengekspresikannya dalam wujud pembacaan, khususnya di hadapan banyak orang. Kalau baca puisi teriak-teriak di dapur atau di kamar, nanti tertawa dicari. Tuh, siapa itu baca puisi di dapur? Toh? Seni baca puisi kadang hadir dalam sebuah kegiatan apresiatif maupun lomba. Apresiatif ini maksudnya, misalnya ada sebuah kegiatan kesenian, dia tampil di panggung untuk membacakan puisinya. Biasa juga dia tampil dalam sebuah lomba. Dari seni baca puisi itu kita mengetahui banyak sekali orang yang tampil secara mengagumkan dengan caranya sendiri, dengan caranya yang unik dan khas. Nah, teman-teman, di dalam dunia pembacaan puisi Indonesia, kita mengenal sosok-sosok deklamator atau pembaca puisi yang ulung, seperti W.S. Rendra, Susyawan Leak. Pernah dengar namanya ini, W.S. Rendra? Pernah dengar, teman-teman? Susyawan Leak, Fikar W. Eda, Jose Rizal Manua, atau Sutarji Kalsumbahri. Nah, Kalau kalau W.S. W.S. Rendra sama Sutarji pernah dengar, Bang. Pernah toh, W.S. Rendra itu Paman Doblang, Paman Doblang. Hah, Kalau Sutarji, batu rindu, batu bisu, kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji. wow. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang kalau. Aku bawakan, kurang lebih seperti itulah Sutarji ya. Mereka memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing yang memukau penonton. Pertanyaan yang menarik adalah, ini teman-teman, pertanyaan yang menariknya adalah, apakah para deklamator itu mampu baca puisi dengan baik dalam waktu yang singkat, seketika, sesaat, tiba-tiba dia pintar baca puisi? Jawabannya adalah tidak, alias nehi, alias no. Ya toh? Alias mana mungkin terjadi. Ini kata anak Medan toh. Mereka melewati serangkaian latihan vokal, penghayatan, ekspresi, bahkan kadang semedi untuk mampu membaca puisi dengan baik. Sebelum mendeklamasikan puisi, seseorang harus mampu membaca puisi dalam hati agar mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Sebab setiap puisi memiliki cara pembacaannya di hadapan orang yang tentunya dipengaruhi oleh makna puisi itu. Bisa dengar apa yang saya bilang? Jelas, Ji? Jelas? Jelas, Bang. Jelas, Kak. Mas. Dipahami, Ji? Dipahami, Bang. Insya Allah. Oke. Nah, setelah itu, mulailah pelan-pelan mengikuti cara berikut ini untuk memaksimalkan pembacaan puisi yang baik dan berbobot. Nah, pertama yang harus kita lakukan dulu adalah latihan olah vokal. Bukan langsung baca puisi, kita olah vokal dulu. Latihan olah vokal penting untuk membentuk alat ucap kita agar artikulatif dalam mengucapkan huruf, kata, dan baris puisi. Latihan paling dasarnya adalah mengucapkan huruf hidup. A, I, U, E, O. Itu kadang kita bilang begini. A, I, U, E, O. Coba semuanya bareng-bareng kita ucapkan. Ikuti saya, nah. Aktifkan semua audionya. Aktifkan audionya semua. Ayo aktifkan dulu semua. Ikhwan, Tri, Putu, Setiorini, Unmute, Pita, unmute Supriya. semua. Oke. Ayo, jangan lupa. Ayo aktifkan. Termasuk Mbak Femi ya. Mbak Femi dengan Mbak Iya, Ini. siap.
Setiorini belum, Vita belum, Supriyati belum aktif audionya. Ayo aktifkan dulu. Saya belum melanjutkan. Kalau belum diaktifkan, halo Vita, Vita. Ya tidak apa-apa, aktifkan semua saja audionya ya, tidak apa-apa ya. Setiorini, Siap. oke. Supriyati, aktifkan ya. Halo Supriyati, Jogja, aktifkan. Mungkin Supriyati tidak dengar ya, sambil kita nunggu ya. Kita latihan ulang vokal dulu ya, ikuti saya ya. A. A. A-nya itu di dalam perut ucapannya ya. A. Coba. I. U. E. O. A, I, U, E, O. Ayo. Kenapa penting ini? Karena huruf-huruf hidup ini menentukan ketika kita membaca sebuah puisi. Ibu, kalau aku merantau, aku ditanya, siapa pahlawanmu? Namamulah itu ibu yang kusebut lebih dahulu. Kayak begitu ya. Mantap Coba, sekali. coba lagi. A, I, U, E, O. Ayo. I, E, O. Coba kasih keluar dengan agak lebih tegas. A, I, U, E, O. A, I, U, I, E, O. Oke. Tujuannya adalah agar pita suara berfungsi dengan optimal. Jadi teknisnya itu adalah kita berdiri tegak dengan menegangkan kedua telapak kaki, tarik napas panjang, dan gunakan suara tebal saat mengucapkan a, i, u, e, o atau bernyanyi. Kalau vokal ini bisa dilanjutkan dengan menyanyi atau membaca teks tertentu secara berkesinambungan. Tujuannya apa? Agar terlatih kita punya alat ucap. Tadi itu a, i, u, e, o bisa juga kita ucapkan secara bervariasi. Misalnya a, i, u, e, o. Coba semua satu ikuti saya ya. A, U, E, O. Sebentar. Agak bersamaan nanti saya beri aba-aba ya. Saya dulu ya. Oke? Saya dulu ya. A, I, U, E, O. Mulai. A, E, O. A, I, U, E, O. Ya. Nah, itu dia. Oke. 1, 2, 3. U, E, O, I, U, I, 1, 2, 3. Ayo. U, E, O. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu bagian kedua adalah memperhatikan ekspresi atau mimik wajah. Tapi sebelum itu, masih latihan ulang vokal tadi, kita juga bisa membaca satu teks tertentu secara berulang-ulang. Misalnya, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ucapkan itu tanpa ada kesalahan, kayak begitu ya. Supaya terbiasa kita mengucapkan huruf, kata, baris atau kalimat dengan benar tanpa ada kesalahan. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba ikuti saya nah. Agak cepat ya. Pancasila. Ayo. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Ayo. Satu Tuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa juga dengan cara begini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak begitu nah. Kemanusiaan. Coba ikuti saya nah, ikuti saya. Kemanusiaan. Oke. Kemanusiaan dan beradab. Yang adil dan beradab. Beradab.
Jadi kurang lebih begitu latihan ulah vokal. Tidak mudah toh? Gimana? Sangat tidak Iya, mudah. tidak Panas, mudah. Bang. Tidak Panas. mudah. Jadi Tapi siapkan menantang. memang air putih di sampingnya. Berikutnya adalah ekspresi atau mimik wajah. Membaca puisi dengan ekspresi dan juga kreatif dapat dicapai dengan memperhatikan mimik wajah. Pastikan ekspresi atau mimik wajah saat membaca puisi sesuai dengan isi, nada puisi, makna puisi yang kita bacakan. Misalnya, pada puisi yang berisi pesan duka, maka pembaca dapat memberikan ekspresi yang sedih. Jangan sebaliknya, nah. Jangan sampai pesannya duka, luka, tiba-tiba mukanya kita kayak muka unyu-unyu dan lucu. Nanti penonton atau juri malah tertawa atau dia geleng-geleng kepala. Wah, ini beda beda makna puisinya, kok beda ekspresi mukanya. Atau saya akan berikan contoh ya, nanti ikuti ya. Ya. Ibu, dengar dulu saya nak. Ibu, kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting, hanya air mata airmu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu, yang kan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Itu ada nuansa kesedihan di situ. Jangan sampai kita baca seperti ini. Kalau aku ikut ujian, ibu, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu. Wah, itu juri atau penonton bisa-bisa dia lari toh. Mereka tertawa terpingkal-pingkal. Jadi ekspresi tadi harus terkait erat dengan makna puisi yang kita bacakan. Bisa dipaham teman-teman? Bisa? Bisa, Pak. Bang, bisa, Bang. Banget toh. Lalu Keren. berikut yang ketiga adalah pastikan gerakan tubuh sesuai dengan isi puisi atau gestur tubuh sesuai dengan isi puisi, sesuai dengan ekspresi tidak. Tadi, maksudku, ekspresi tadi yang saya bahas sebelumnya. Gerakan tubuh juga mendukung penampilan membaca puisi yang ekspresif dan kreatif. Pastikan gerakan tubuh dapat menggambarkan penciwaan dan pemaknaan isi puisi. Gerakan tubuh boleh berupa lambaian tangan, hentakan kaki, gerakan badan, atau kepala. Oke teman-teman, tetapi segera saya berikan catatan, jangan berlebihan. Pernah saya dulu juri lomba baca puisi di Kendarina, itu ibu-ibu sampai dia guling-guling di atas panggung. Karena puisinya begini, saya berguling, dia gosok berguling itu ibu. Saya berlari, dia berlari di atas panggung. Saya berteriak, dia berteriak di panggung. Akhirnya kocar kacir penonton, malah tertawa semua penonton menyaksikan adegan ibu itu. Jadi kita harus takar juga seberapa penting gerakan tubuh atau gestur yang kita lakukan di atas panggung. Dan tidak perlu semua juga tangan kita bergerak. Kadang misalnya begini, ada baca puisi begini toh, maju, dia maju di panggung. Serbu, dia kayak menyerbu di panggung, tangannya digepalkan kayak memukul. Serang, dia gosok menyerang, tangannya kayak mencakar-cakar. Terjang, dia meloncat di panggung lalu kayak menerjang orang lain seperti ada musuh yang diterjang. Jangan begitu. Karena kalau lomba baca puisi ikut begitu, kita sudah pasti kalah karena dianggap berlebihan. Oke?
Oke, Pak. Atau semua tangan bergerak. Aku melambaikan tanganku kepadamu. Tangannya dilambai-lambaikan. Aku meninju-ninjukan tanganku ke udara. Dia gosok tinju tangannya ke udara. Aku menendang bola yang lewat di depanku, menendang lagi. Akhirnya orang, penonton, juri tidak lagi fokus pada makna puisi yang dia baca, tetapi gerakan dia di panggung yang sudah berlebihan. Jadi cukup proporsional saja. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang punya air putih di sampingnya boleh diminum dulu, toh. Saya sambil minum dulu, nah. Oke, Bang. Ya, Oke, kita pindah ke bagian keempat. Tadi olah vokal, dua ekspresi atau mimik. Yang ketiga gerakan tubuh atau gestur. Keempat, perhatikan lafal atau artikulasi. Di sini banyak sekali orang yang salah atau kalah dalam lomba baca puisi karena dia terpeleset sedikit di lafal. Kalau lomba yang sangat ketat penilaiannya, juri sampai pada level kesalahan satu huruf saja bisa berpengaruh pada penilaian lomba baca puisinya. Lafal atau artikulasi sangat penting untuk membaca puisi yang baik dan benar. Lafal adalah kejelasan pengucapan setiap huruf, kata, baik itu huruf vokal maupun konsonan. Vokal itu maksudnya huruf hidup, A, I, U, E, O tadi itu. Kalau konsonan huruf mati, di luar dari A, I, U, E, O itu. Lafal atau artikulasi yang tepat dalam baca puisi dicapai bisa dengan cara latihan. Selain itu, melihat contoh tokoh sastrawan membaca puisi bisa juga membantu kita. Saya kembali berikan contoh ini soal lafal dan artikulasi, teman-teman. Nah, coba saya akan membaca ini dan saya mau tanya apa kesalahan saya. Saya ingin tanya dulu. Aku, kalau sampai waktu ku mau, tak seorang kan meraih. Kira-kira di situ di mana letak kesalahan saya? Ayo. Ayo, teman-teman. Kira-kira itu salahnya di mana? Kunya nggak terdengar. 100 untuk Devi. Terima kasih, Bang. Devi saya beri hadiah motor baru, tapi diambil sendiri di Jepang ya. Oke. Kunya tidak kedengaran. Nah, teman-teman, kadang ada lomba baca puisi, begitu asiknya sang pembaca puisi itu, dia lupa ucapkan semua huruf yang ada di dalam puisi itu. Harusnya aku. Kalau sampai waktuku, ku mau, tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Banyak sekali peserta lomba baca puisi yang mungkin kurang latihan, pelatihnya yang tidak mengarahkan begitu, mungkin juga karena faktor keasikan di panggung. Aku, kalau sampai waktu ku mau, tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Jadi dia hanya jelas pada bagian-bagian tertentu, bagian yang lain tidak jelas. Dalam lomba baca puisi, juri akan sampai pada penilaian, oh, dia tidak dengar kata kunya, atau huruf konsonan atau huruf mati. Seseorang yang bepergian. Nah, saya ingin tes lagi. Selain Devi ya. Dalam perjalanan, dia bepergian yang tidak akan pernah aku temukan. Apa? Ayo. Nannya nggak kedengeran. Oke, nannya tidak kedengaran. Sepedanya bisa langsung diambil di toko ya, Delvia. Siap, Bang, siap. Ya, tadi Devi, Nah, ini Delvi. Entah iya, sama oh ini Devi nanti. dan Delvi ya, ya. Hanya sepedanya diambil sendiri di Cina, Delvi. Oke, itu yang disebut dengan lafal atau artikulasi. Banyak orang yang kadang memprotes kalau dia tidak dapat juara baca puisi
atau dia merasa saya juara satu pasti, tapi ternyata dia juara tiga atau juara empat atau harapan. Ya karena dia tidak sadar ada bagian-bagian tertentu yang lupa dia beri tekanan atau penjelasan di sana. Bagaimana mengerti toh? Paham, Paham. teman-teman? Paham, Bang. Oke. Yang kelima, yang keempat, perhatikan penekanan yang tepat. Penekanan dalam membaca puisi penting untuk memperjelas makna kata yang dibaca. Penekanan merujuk pada pemberian nada khusus dalam suatu ucapan. Penekanan dapat menunjukkan bahwa suatu kata yang dibaca dengan lebih ditekan memiliki makna yang lebih dalam untuk menyampaikan pesan secara utuh kepada pembaca. Jadi, teman-teman, eh, Rino Delpi Tri Lentera Devi Niputu Femi Iin Satriani Supriyati, kadang kita harus ada menekan sendiri dalam puisi. Di samping juga tujuannya ada semacam klimaks dalam puisi kita. Saya berikan contoh, nah. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali, Tuhan menanti. Tak gentar, tak gentar. Mulai kita tekan di situ. Lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Di situ sudah ada penekanan. Maju. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Jadi ada penekanan di situ. Kadang begini lagi. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindak. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang. Itu di situ penekanan kita sampaikan agar maknanya lebih sampai. Kemudian juga tujuannya adalah agar pembacaan kita bisa hidup, tidak biasa-biasa saja. Kalau datar kita baca puisi, penonton akan pulang. Di Ponegoro, di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali, Tuhan menanti. Itu juri akan langsung pergi merokok dulu kalau kita baca puisi seperti itu. Tahu, teman-teman? Oke. Betul. Kemudian ada jeda, ada tempo. Jeda dan tempo perlu diperhatikan saat membaca puisi untuk membantu audiens atau penonton memahami maksud puisi yang dibacakan. Jeda tempo bisa diatur per kata, kalimat, bahkan setiap bait atau baris. Pastikan jeda atau tempo tidak mengubah isi atau makna puisi. Sama seperti tadi ya. Jangan datar terus, jangan tinggi terus. Kalau datar terus membosankan. Kalau tinggi terus juga membuat telinga agak peka. Tetapi ada tempo, ada intonasi sehingga pembaca, penonton menjadi tertarik mendengar puisi kita. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, pencuci lumut dalam diri, tempatku berlayar, menebar pukat, dan melempar sauh. Jadi ada semacam permainan di situ agar kita sebagai pembaca puisi membantu penonton memahami puisi dengan baik. Intonasi, tinggi rendahnya nada, sama kayak tadi. Kadang tinggi, kadang rendah. Kadang agak melengking, kadang agak datar, agar ada daya pukau pada puisi
yang kita bacakan. Batu rindu, batu bisu, kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji? Kadang naik, kadang rendah. Oke, teman-teman? Bisa Oh, dipahami dikit demi dikit? oke. Bisa, Bang. Nah, Bisa. saya akan sampaikan paling tidak ada 2 jenis puisi yang berpengaruh pada cara pembacaan puisi. Pertama, puisi kamar. Ternyata ada juga disebut puisi kamar. Puisi kamar adalah puisi yang sangat personal, syarat perenungan, tidak menggelegak, dan tidak cocok dibacakan di depan umum. Dia hanya cocok kalau kita baca dalam hati, di kamar sendiri kita baca. Biasanya puisi jenis ini jarang digunakan untuk lomba baca puisi. Karena dia tidak pas kalau kita main intonasi di situ, main tempo di situ. Kadang dia baca agak datar. Beberapa contoh puisi jenis ini, puisi kamar adalah Derai-Derai Cemara, karya Hairil Anwar. Cemara, cemara menderai sampai jauh. Ada beberapa dahan di tingkap merapu, dipukul angin yang terpendam. Ini puisi kamar. Tidak bisa kita bilang begini. Ada beberapa dahan. Kayak tidak pas dia kalau puisi jenis ini. Puisi Hujan Bulan Juninya, Sapardi Djoko masuk juga kategori puisi kamar. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Ya kan? Betul. Kita hanya baca dalam hati itu sudah cukup. Tidak bisa kita bawa ke panggung untuk sebuah deklamasi atau sebuah lomba baca puisi. Puisi kedua, puisi mimbar. Tadi puisi kamar, sekarang puisi mimbar. Kadang juga disebut puisi auditorium. Puisi yang kadang berisi kritik sosial, protes, bermuatan nafas zaman. Diksinya dinyatakan dengan tegas, cocok dideklamasikan atau dibacakan di depan umum. Puisi jenis ini kadang digunakan dalam lomba baca puisi atau deklamasi, atau ada event sastra puisi, ya ini kadang lebih pas dibacakan di atas panggung. Misalnya puisi Jembatan, puisi Sutarji Kalsumbari, judulnya Jembatan. Sedalam-dalamnya saja tak mampu menampung air mata kami. Itu Sutarji ya. Lalu puisi Diponegoro karya Hairil Anwar yang tadi saya bacakan. Maju bagimu negeri menyediakan api. Itu puisinya Hairil Anwar. Atau puisi Nyanyian Angsa karya W.S. Rendra. 2 jenis puisi ini memengaruhi kita dalam membacakan puisi di depan umum. Oke, inilah pengantar kita malam hari ini, teman-teman. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang ingin bertanya? Ayo diskusi. Kita bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Asal jangan bertanya berapa harga bawang merah hari ini di pasar baru. Oke, ayo Kak Femi, silakan dilanjutkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Bang Pudin, kita persilahkan ya. Ayo, mumpung kita ketemu sama Bang Pudin. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau bertanya? Malam, Kak. Yap. Mau tanya ya, izin bertanya. Oke. Tadi kan disebutkan gerakannya yang proporsional. Nah, yang proporsional itu seperti apa gitu loh. Karena kan mungkin kalau nggak tahu kan buat saya ini biasa aja gitu. Tapi kan ternyata berlebihan. Nah, kayak gitu loh. Jadi mungkin bisa kayak standarnya seperti apa yang proporsional itu. Makasih, Kak. Wow, ini pertanyaan yang sangat super dari Setio Reni. Ini.
Ini kalau saya beri nilai ini, nilainya 7 tambah 3 alias 10. Oke, setelah ini apa yang disebut dengan gerakan yang proporsional itu? Standarnya bagaimana? Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini pertanyaannya. Oke, yang proporsional itu adalah pertama dulu begini. Kadang orang baca puisi, seteori ini dan teman-teman, sudah cukup dengan tanpa dia bergerak terlalu banyak di atas panggung. Kalau dia bisa baca puisi dengan ekspresi, nada, intonasi, dan vokal yang bagus. Tanpa dia gerakan tangan, gerakan badan, kepala, cukup ekspresi muka dan vokal yang bagus, dan kepercayaan diri di panggung, itu sudah cukup, Saturini. Oke. Tuhanku, Ya, Tuhanku, dalam termangu, aku menyebut namamu. Tuhanku, di pintumu, aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Jadi cukup dengan ekspresi, intonasi, penghayatan, kadang itu sudah dinilai bagus tanpa gerakan atau gestur badan sekalipun. Itu pertama. Yang kedua, akan lebih bagus kalau memang didukung oleh gestur atau gerakan badan tertentu. Misalnya, puisinya Hairil Anwar, Kerawang Bekasi kan, ada Kerawang Bekasi. Kenang, kenanglah kami, teruskanlah perjuangan kami. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Bisa dia cukup menunjuk satu kali sebagai bagian dari gerakan tangannya. Jadi dia menunjuk pada waktu mengucapkan berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Jadi dia seakan-akan menunjuk garis perbatasan itu. Mengerti setur ini? Seakan-akan iya, iya. ada garis di depan dia atau di samping dia yang kemana dia menunjuk Mm. untuk menunjukkan gestur itu. Teruskanlah perjuangan kami. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Cukup satu kali menunjuk sudah Mewakili gitu menunjukkan, ya. mewakili kekuatan dia. Mm. Oke. Jangan sampai serbu, dia menyerbu di panggung sampai berlari. Apa namanya? Maju, dia maju di panggung, berlari. Serbu, dia serbu kayak melempar sesuatu. Serang, dia kayak menyerang di panggung. Terjang, dia kayak menerjang di panggung. Untung tidak ada kata melompat, dia melompat juga. Guling, dia berguling di panggung. Kalau itu dilakukan semua, bisa rata semua meja di arena lomba. Betul tidak, In? Betul, Iya. In? Toh? Nah, kalau yang seperti itu, Bang, kira-kira gerakan yang proporsionalnya seperti apa tuh kalau ada lirik puisi seperti itu? Maju, serbu, Iya, serang. oke. Itu memang ada liriknya. Ini karya Hairil Anwar ya. Maju, serbu, serang, terjang. Kayak begitu saja. Pertama coba di muka atau tangan sekali-kali mengayun. Maju, serbu. Serbu itu sudah terwakili dengan intonasi kata-kata kita yang berbobot, dengan ekspresi kita. Tidak perlu tangan kita seakan-akan menerjang sesuatu atau menyerang sesuatu. Oke? Oke. Begitu ya, Gimana Mbak Setur Rini? ini. Mbak Rini gimana? Iya. Setelah ini Iya, terima kasih, Kak. Sudah puas Mbak Setur ini? Sementara cukup. Terima kasih. Sementara puas dan saya bukan saya tidak bisa memuaskan Mbak Setur ini ya. Iya, Oke. makasih, Kak. Ada lagi? Aku mau untuk tanya. teman-teman yang lain.
Silakan, Ya, siapa? Kak Delvia. Iya, Oke, makasih. Delvia. Ya, Kak Feni, Bang Fudin, aku mau tanya ini terkait dengan penekanan yang tepat sama tentang jeda dan tempo. Lebih pengen tahu, barangkali ada tips juga dari Bang Fudin untuk bisa kita menyelami makna puisi atau kata-kata yang kita baca, sehingga tuh kita bisa memenggal dengan pas gitu, Bang. Untuk menentukan kapan mau dipenggal seperti apa atau ditekankan seperti apa. Seperti itu, Bang Fudin. Oke, ini juga pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Ini ini tadi Delvia. Ini sekarang siapa tuh namanya? Ini Delphi, Oh, Bang. Ini Delvia yang tadi setior ini. Oh iya, saya kok cepat sekali melupakan orang ya. Tadi nggak apa-apa, sore aku ini. tanya biar nanti diingat sama Bang Fudin. Oke, Betul. supaya tidak cepat melupakan toh. Oke. Hmm, bentar ya. Hmm, 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 hmm. Ini pertanyaan Delvi, tips agar kita bisa memahami makna puisi yang menjadi dasar untuk pemenggalan pada saat kita baca. Gitu kira-kira Delvi ya? Betul, betul, Bang Fudin. Jadi, kapan harus memenggal, kapan harus menekan. Iya. Kapan harus mendorong? Begitu, In. Ya, kapan harus menyeret, Bang. Oke. Kapan harus melirik begitu. Baik. Hmm, Delvi, itu pertanyaan menarik. Ya, pertama kita suntuki dulu itu puisi. Kita baca dalam hati itu puisi dulu. Kita ulang-ulangi baca tanpa bersuara untuk kita terbantu mengetahui apa makna puisi itu. Misalnya begini, kita baca dalam hati, Ibu karya Zawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Nah, Delpi, kadang penyair atau penulis puisi itu dia sengaja penggal kata-kata puisinya ke baris berikutnya. Hmm. Yang kalau kita tidak pahami maknanya, kadang kita baca pada satu baris itu saja, maka maknanya pun tidak pas. Kadang kita langsung turun ke bawah untuk bisa mengikat makna yang ingin disampaikan. Hmm. Seperti itu ya. Oke. Misalnya begini, saya contohkan puisiku ya. Isak angin menyerbu tubuhku, terdesak di Teluk Kendari yang. Nah, yang ini saya enter, rentanya ada di bawah. Hmm. Kalau pembaca puisi yang tidak paham maknanya, maka dia bilang terdesak di Teluk Kendari yang renta lalu musim. Berarti dia tidak paham puisi itu. Hmm. Pertama, mengerti Delvi? Ya, kebayang, kebayang. Jadi Fudin. Ya. kita harus paham maknanya puisi itu. Itu pertama. Yang kedua, lalu ya baca berulang-ulang puisi itu sehingga secara utuh kita tahu pesan puisi ini apa. Oh, ini puisi kerinduan kepada ibunya. Oh, ini puisi kritik terhadap pemerintah. Oh, ini puisi eh, mengingat sahabatnya. Oh, ini puisi tentang gurunya. Sehingga tahulah ia makna puisi itu. Misalnya begini, puisinya Hair Anwar kan doa, judulnya doa. Baris-barisnya begini, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Bait berikutnya, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh, kayak begitu. Saya ingin tanya teman-teman dulu, tahu arti apa yang disebut larik dalam puisi? Tahu larik dan bait? Apa itu larik, apa itu bait? Larik itu apa? Ada yang tahu? Larik baris ya. Oke, larik sama dengan larik itu sama dengan baris ya. Mm-mm.
Kalau saya menyebut laris, laris. Kok Laris. laris? Laris manis. Jualan kali laris. Kalau saya sebut larik, berarti sama dengan saya menyebut baris. Kalau saya sebut baris, maka saya sama saja menyebut Larik. 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 Apa yang disebut dengan bait? Apa itu bait? Mbak itu ya beberapa Berapa Paragraf. baris. Paragraf. Beberapa Berapa baris. baris ya? Bait cocok ini. Bait adalah kumpulan beberapa Larik. larik atau baris. Baris ya. Tetapi ini dan teman-teman, kadang bait itu terdiri atas satu larik saja, satu baris saja. Misalnya begini ya, Tuhanku, satu baris, dalam termangu, satu baris. Aku masih menyebut namamu, satu baris. Ini satu bait dia. Satu bait ini terdiri atas 3 Baris. baris. Ya, Lalu, ini posisinya Hairil, cahayamu panas suci, satu baris. Tinggal kerlip lilin di kelam sunyi, satu baris. Nah, ini baitnya terdiri atas 2 baris. Lalu di Ya. bawahnya Tuhanku. Ini hanya satu baris saja. Tetapi karena ada antara di bawah dengan baris yang berikutnya, maka ini juga Satu baris. saya dulu sebagai bait. Jadi Tuhanku ini adalah baris sekaligus bait Bait. yang terdiri atas hanya satu baris saja. Oke? Ya. Oh, berarti Nah, kembali ke di antara Tuhanku dan kalimat atau baris berikutnya itu ada jeda. ada jeda. Iya. Kalau di laptop itu berarti di enter dia ke bawah, Iya. toh Enter, ada ya. Ya. ada jarak dia Ada yang ada jarak. Ada baris yang kosong gitu Iya, ya. ada jarak. ada baris yang kosong, ada jarak yang mengenterai seperti jarak aku dan dirimu yang jauh di sana. Wah, Iya. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan Delphi. Delphi tadi. Soal pemenggalan itu ya, yang pas ya. Iya. Kita pahami makna puisi itu secara keseluruhan. Tadi, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Maka, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci. Tetapi ini kadang orang beda-beda caranya baca puisi. Beda-beda pemenggalannya. Dan benar juga. Karena pemahaman orang pada puisi tidak tunggal. Oke? ini Itu tadi misalnya pertanyaan Delphi. begini. Yang tanya Delphi. Maaf, Delphi. Ini balik lagi. Delphi, ya. Iya. Biar Delphi. seru, biar nggak ngantuk ya Kak. Iya, saya sengaja sebetulnya saya kasih salah sebut biar tidak mengantuk. Iya. Padahal memang salah sebut. Oke. Misalnya begini toh, saya contohkan perbedaan orang dalam baca puisi. Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Itu pertama. Yang kedua, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Langsung dia masuk ke aku. Kira-kira maknanya beda atau tidak? Atau sama? Kayak sama toh? Maknanya masih sama, tetapi cara bacanya yang berbeda. Iya. Tidak mengubah makna, tetapi bisa jadi memberi daya gugah yang berbeda. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Dengan yang ini. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Kata akunya dia langsung disebut kayak bersambung dengan termangu itu. Dua-duanya benar, dua-duanya boleh. Bahkan bisa begini, Tuhanku, dalam termangu,
aku masih menyebut namamu. Dia kasih jeda lagi di situ baru sebut namanya toh. Namanya siapa? Namamu. Nama Namamu. Tuhan. Nama Tuhan toh, namamu Tuhan toh. Bukan namanya dia yang saya rindukan di sana toh. Bukan. Oke. Sudah mengerti apa namanya? Dengan yang saya sampaikan ini untuk Delvia. yang bertanya tadi, Delvi? Iya. Insya Allah bisa Bang. Ya. Oke. Jadi ada ini ya Bang, ada perbedaan daya gugah. Ini diksi baru lagi nih buat saya. Daya gugah. Daya gugah. Betul, betul Iin. Daya gugah. Memberikan daya gugah. gugah yang berbeda. Oke? Oke. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih Bang Fudin. Saya Bang, boleh Bang? Silahkan Rino. Rino. Ayo Iya Rino. Bang. Jadi saya masih kadang masih suka bingung nih Bang. Tapi ini masalah larik sama apa bait ya. Sering kali nih kalau misalkan kita mau ngadain lomba atau ikut lomba nih, kadang-kadang kan di situ ada aturannya. Harus bikin puisi yang aturannya lariknya sekian, baitnya sekian. Sebenarnya saya itu masih bingung sebenarnya kalau kita mau ngadain sebuah lomba Bang. Kalau misalkan kita membebaskan mungkin untuk peserta itu kayak gimana ya untuk masalah larik dan bait ini yang sering kali ini menjadi dilema buat saya sih Bang. Gitu sih pertanyaannya Bang. Oke Rino. Rino, saya tanya dulu, ini maksudnya lomba cipta puisi atau lomba baca puisi? Bisa kedua-duanya sih Bang. Kadang-kadang lomba karena dibaca kan kadang-kadang juga gimana gitu loh. Saya juga tapi sering nemunya sih memang di menulis sih, tapi itu juga baca juga kadang-kadang ada Bang. Tapi nggak sering, lebih sering memang ke membaca, ke menulis gitu. Baik, saya akan coba jawab untuk kedua-duanya ya. Pertama dulu lomba cipta puisi. Ditentukan jumlah bait atau umumnya ditentukan jumlah halaman. Halaman yang maksimal kita tulis. So, begitu Rino ya. Iya Bang. Pertama, karena saya juga sering ikut lomba cipta puisi gitu, atau saya juri lomba cipta puisi, atau bahkan kadang saya mengadakan juga lomba cipta puisi. Pertama, memang panitia sengaja membatasi halaman. Misalnya maksimal 2 halaman. 2 halaman A4. Mengapa dibatasi? Supaya jangan terlalu panjang puisi itu ditulis. Bayangkan, kalau peserta lomba cipta puisi ada 500 atau 1000 orang, maka akan sangat melelahkan bagi dewan juri untuk membaca puisi itu. Itu pertimbangannya para juri atau pelaksana lomba cipta puisi, mengapa dia batasi halaman atau dia batasi jumlah larik atau dibatasi jumlah bait, karena tadi itu agar peserta jangan terlena membuat puisi yang sangat panjang. Kalau panjang melelahkan penilaiannya Rino. Ya. Itu pertama. Yang kedua, pertimbangan lainnya adalah kalau misalnya lomba cipta puisi itu tujuannya juga adalah selain ada juara 1, 2, 3 dan seterusnya, dia juga kadang untuk mau diterbitkan jadi buku. Kalau misalnya puisinya terlalu panjang, ada 500 orang, maka bukunya akan sangat tebal. Buku yang sangat tebal, kalau dicetak 100 atau 500 eksemplar, maka biaya cetaknya sangat tinggi, bisa puluhan juta. Panitia bisa bingung cari uang, bisa bangkrut toh. Kalau terlalu puluhan juta, 25 juta misalnya, maka caranya adalah membatasi jumlah larik, jumlah bait, atau jumlah halaman puisi. Sekaligus tujuannya adalah agar para peserta lomba cipta puisi bisa mentaktisi dirinya dalam menulis puisi. Bagaimana misalnya ia menulis puisi tema sungai hanya dengan 1 halaman saja, maka dia dituntut terampil menguasai bahasa, memilih kata-kata terbaik dalam 1 halaman saja untuk menghasilkan satu puisi bertema sungai misalnya. Ngomong-ngomong, Femi, Iin, kurang lebih 15 menit ke depan kita selesai ya, oke? Siap, Bang. Seperti itu. Yang kedua, kalau lomba baca puisi,
Kalau lomba baca puisi sih biasanya puisinya disiapkan oleh panitia, Rino. Oh, jarang dari Puisinya kitanya disiapkan oleh gitu Bang ya. Ya, Jarang dari kita pribadi gitu ya. iya. Lomba baca puisi itu selalu disiapkan oleh panitia. Puisi wajib dan puisi pilihan. Puisi wajibnya ditentukan satu, misalnya puisi aku karya Hairil Anwar, maka itu semua dibaca oleh seluruh peserta karena dia puisi wajib. Puisi pilihan biasanya ditentukan 1 sampai 7 atau maksimal sampai 10. Maka peserta memilih puisi apa saja yang dia baca yang disediakan oleh panitia sebagai puisi pilihan. Kayak begitu, Rino. Jadi tergantung kita mana yang kita anggap, kita pahami, kita kuasai. Kadang juga teman-teman ada panitia yang tujuannya kayak menguji kita, bahasa kasarnya kayak menjebak peserta. Ada puisi yang sebetulnya dia tergolong puisi kamar, dia masukkan sebagai materi lomba puisi pilihan. Kalau kita pilih itu ya, kalau kita tidak bisa membacanya dengan begitu baik, menghayati dengan baik, maka mungkin kita tidak bisa membaca puisi dengan baik. Karena memang tujuannya itu. Tetapi memang rata-rata puisi yang dijadikan bahan untuk lomba baca puisi memang puisi-puisi yang layak dibacakan dalam sebuah lomba atau dengan kata lain sebagai puisi kamar. Itu jawaban kedua. Yang ketiga adalah Rino misalnya kalau ikut lomba baca puisi, dan biasanya para pemula yang baru ikut lomba baca puisi dia butuh pelatih. Jadi kalau Rino mau ikut lomba baca puisi kapan-kapan dan tahu ada pelatih, ada deklamator puisi di tempatmu, bisa lah ajak dia, Bang, bisa enggak Bang, latih-latih saya baca puisi, saya mau ikut lomba ini. Oke Mi, nanti saya latih kayak begitu, bisa begitu. Itu jawaban saya untuk Rino. Dan kemudian ya soal lariknya ya baca saja toh. Kadang kita butuh jeda di tiap bait, Rino. Kadang kita butuh jeda di situ kalau kita bacakan. Misalnya begini toh, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Jadi ada jeda per sekian detik, 1-2 detik. Jangan terlalu lama jedanya, nanti juri penonton tidak bisa menangkap atau menahan makna yang kita ingin sampaikan. Saya berikan contoh kasus. Saya pernah juri lomba baca puisi tingkat mahasiswa se-Sultra di Kendari tahun lalu. Ada seorang pembaca puisi, bagus vokalnya, penghayatannya bagus, tetapi kelemahannya adalah lamban sekali dia baca puisi. Sampai kita pun bingung, apa ini makna puisinya? Lamban sekali. Saya berikan contoh cara dia baca puisi, nah? Mau Rino? Ya, siap. Boleh Bang, hajar Bang. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata. Itu baca puisi bosan sekali kita. Itu kayak lagi baru baca. Ngantuk itu Bang. baru baca itu. Jadinya kesannya. Kita bosan sambil jengkel menilai itu. Itu mengantuk. Mengantuk. Kita sama juri bagus tatap, penonton juga begitu. Kenapa begini caranya baca puisi? Jadi tidak boleh juga begitu ya. Jadi tempo juga itu harus diperhatikan ya, teman-teman. Tempo, betul In, tempo. Kalau aku merantau. Ya, gimana Rino? Gimana? Lanjut Bang, lanjut dulu Bang. Lanjut dulu.
Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Kayak begitu. Gimana Rino tadi? Berarti kalau misalkan nih di aturan sebelum baca puisi, kalau misalnya kita minta peserta itu membaca puisinya maksimal durasinya 10 menitan, itu nggak masalah berarti Bang ya, kalau kita paksa peserta seperti itu Tidak ya. apa-apa. Tidak apa-apa. Soal durasi itu relatif. Pertama, Relatif. tergantung panjang pendeknya puisi. Kalau puisi wajib disiapkan panitia agak panjang, tidak apa-apa panjang. Tidak apa-apa panjang, yang penting baca puisimu memikat, menggugah, menyentuh, membuat istilahnya sekarang anak-anak genset mengsedih. Sedih. Orang Aduh. mengsedih itu. Ya. Atau istilahnya emak-emak di TikTok meledak. Viral. Meletus. Jadi orang mengikuti membaca puisi sejak awal dari akhir, tidak peduli berapa lama, 10 menit, 15 menit, yang penting menarik, memukau, menggugah. Kalau sedih, kita ikut merasakan kesedihan. Kalau puisi yang patriotik, kita merasakan semangat patriotisme itu sebagai penonton kayak begitu. Begitu, Rino. Siap Bang, cukup Bang. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir, ayo. Iya, masih ada sekitar 8 menit. Boleh satu Ya. aku Kak. Silakan deh. Iya, Siap. Kak Ayo. Devi. Jadi gini Bang, aku suka di satu buat teks puisi gitu untuk dikompetisikan. Jadi di situ suka ada keterangan maksimal 8 baris, maksimal 8 bait terdiri dari 4 baris. Nah itu apakah harus per bait itu 4 baris? Sebentar dulu. Atau Maksimal 8 bait terdiri atas 4 baris. 4 baris. Itu lomba baca atau lomba cipta puisi, menulis puisi? Nulis. Jadi Menulis. pertanyaan Menulis ya? Menulis Iya. ya? Oke. ya, Pertanyaannya? iya. Jadi pertanyaan aku tuh apakah harus gitu satu baitnya itu terdiri dari 4 baris? Apa kita boleh mengurangi baris dari per bait itu, Kak? Oke. Artinya ini, haruskah satu bait terdiri atas 4 baris? Iya. Ini dari Devi ya. Devi, pertanyaanmu menarik karena ini penting. Kalau itu lomba menulis puisi atau lomba cipta puisi atau lomba penulisan puisi, ada ketentuan seperti itu secara tertulis disiapkan oleh panitia, maka wajib kita ikuti. Kalau kita langgar, ya maka nilainya sangat kurang. Karena itu berarti kita tidak mematuhi pedoman. Misalnya begini, lomba cipta puisi judulnya Gunung Rinjani. Ketentuannya adalah maksimal 8 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Maka satu bait pertama wajib hanya 4 baris. Depi, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian kita enter lagi, misalnya kita ketik di komputer toh, atau kalau kita tulis tangan ya, kasih ada jarak ke bawah sedikit toh, yang membedakan jaraknya dengan jarak antar baris. Iya. Bait kedua ya sama juga, harus terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Sama juga bait ketiga dan seterusnya sampai bait ke-8, maksimal masing-masing bait itu hanya 4 baris. Kalau kurang atau lebih, kadang langsung dicoret, tidak lagi dinilai, ataupun kalaupun dinilai, nilainya rendah. Kayak begitu, Devi. Kecuali mungkin Harus- Bang kalau dia bilang persyaratannya 8 bait tapi tidak menyebutkan harus berapa baris dalam satu bait. Jadi mungkin saja dalam satu bait itu ada 3 baris, kemudian nanti selanjutnya ada yang 5 baris dalam satu bait. Gitu mungkin ya. Betul. Ya, betul apa dikatakan Iin. Kalau misalnya dalam ketentuan itu ketentuan itu hanya ada misalnya maksimal 8 bait, tidak.
secara langsung ditulis Menyebutkan setiap baris. bait terdiri atas 4 baris, maka boleh. Seperti yang bilang Iin tadi. Mungkin bait pertama hanya 3 baris, bait kedua 2 baris, bait ketiga 4 baris, bait keempat 5 baris bahkan, itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan lebih dari 8 bait. Oke, Oke? Bang. Oke, Tetapi, makasih, Bang. ya oke. Yoi. Oke, mungkin saya ini pertanyaan terakhir, Bang. Terakhirnya Oke. terakhir. Ini saya mau nanya Oke, tentang Iin. puisi kamar tadi. Ini kan Hmm. saya perhatikan di medsos-medsos itu yang paling banyak beredar itu justru puisi kamar. Ya. Dan itu kan kalau menurut Bang Fudin tadi tidak apa ya, puisi kamar adalah puisi yang dibaca dalam hati saja atau ketika lagi sendiri. Tapi justru yang paling banyak beredar sekarang kan itu, Bang, puisi kamar itu. Dan apakah Eh, itu memang tidak bisa dilombakan satu jenis puisi itu? oke. Bentar ya. Pertanyaan saya dulu tuh Iin, yang beredar di medsos itu, apakah puisinya atau ketika dia dibacakan sebagai puisi? Ya, ketika dia dibacakan sebagai puisi Dibacakan dan sebagai disebarkan seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Iin ya, karena relate dengan kekinian begitu, fenomena kekinian. Kita dulu. Pertanyaannya ini ngeri-ngeri sedap. Oke, Iin, menarik pertanyaannya. Pertama, saya ingin katakan begini, benar apa yang dikatakan Iin, justru yang banyak beredar di medsos, di IG, TikTok, Facebook, apalagi adalah puisi kamar yang kadang hanya satu-satu bait saja toh, Ya, yang betul. muncul Bahkan muncul terkesan di sebagai quotes ya makan jadinya. sebagai quotes yang muncul sebagai reels, katakanlah begitu di Iya, Instagram atau di eh, Facebook, TikTok atau di X ya, Twitter. Justru banyak puisi kamar, tetapi paling sering dia dibacakan. Benar apa yang dikatakan Iin. Mengapa justru itu paling banyak? Pertama dulu, mereka bacakan itu rata-rata menggunakan mic atau pelantang, oke? oke. Sehingga jelas kedengaran. Misalnya begini, aku, aku memimpikan dirimu yang diliputi 1000 kegelisahan. Wajahmu muncul sebagai bulan yang terluka. Aku hadir sebagai matahari yang terlunta. Katakanlah begitu toh. Oke. Itu puisi kamar, enak kedengaran, disukai pembaca, penonton, pendengar, sering viral, itu puisi kamar, tetapi karena dibacakan menggunakan mic yang terdengar jelas, maka itu disukai oleh pendengar atau penonton atau apresiator. Tidak ada hubungannya dengan ini kamar atau mimbar, karena Hmm, tujuannya adalah menyentuh kita sebagai orang yang lagi menyaksikan pembacaan puisi yang pendek itu. Kalau misalnya Iin puisi pendek tadi itu, puisi kamar tadi itu, kita tarik dia, kita bawa ke panggung real di arena lomba baca puisi di tengah lapangan atau di dalam gedung, maka dia tidak cocok sebagai lomba baca puisi di atas. Oh, Ma- oke, oke. Malam, misalnya begini toh, Misalnya dia bulan Juni, Bang. meskipun menggunakan mic, meskipun menggunakan Oke. mic toh, ada juri di bawah, di atas dia bacakan. Malam ini aku sangat sedih karena mengingat wajahmu yang jauh di sana. Hatiku bagai eh, bercak-bercak luka karena kata-katamu menyayat hati. Memang didengar,
tetapi tidak menggugah karena tidak ada intonasi, tidak ada apalagi ekspresi di situ, biasa-biasa saja. Tapi ketika ya masuk di Facebook, di Instagram, ya justru menarik, bahkan bisa dia sebagai apa namanya, Konten. konten seperti itu. Berarti Kalau tidak gimana? masalah kan kalau misalnya kita menggunakan puisi kamar ini tidak dengan arti harfiahnya benar-benar hanya dibaca dalam hati gitu kan. Tapi Tidak masalah. tidak masalah. Boleh misalnya, dan tidak ada larangan. Misalnya begini, kalau kita mau bacakan puisi kamar itu, kita buat konten di media sosial, kita posting, tidak masalah, tidak ada yang larang. Tidak ada juga yang larang. Siapa tahu mungkin tiba-tiba ia menjadi viral atau mendapat apresiasi yang banyak dengan audio yang maksimal, audio yang berkualitas, tidak ada soal. Hanya mungkin ketika ia dibawa ke panggung membaca puisi, di dalam gedung, di lapangan terbuka misalnya, di arena terbuka, maka mungkin akan lebih menarik kalau yang saya sebut tadi adalah puisi kamar, puisi mimbar itu. Oke. Nanti boleh ya saya kirimkan 1-2 puisi dari karya sobat-sobat lintas. Boleh. Nanti dinilai sama Bang Pudin Ya. itu puisi kamar atau bukan. Siap. Oke. Ya, silakan Pak Femi. Ini Oke, udah iya. jam 9 lebih ya, Kak? iya. Ya, luar biasa sekali ya untuk malam ini. Terima kasih banyak Bang Pudin untuk materinya yang daging semua ya, Kak Iin. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bang Pudin. Terima kasih Femi dan Ya. Mbak Iin. Tidak daging semua, tadi ada juga sedikit tulangnya. Oke, lanjut. Ya, tidak terasa sudah 1,5 jam lebih kita belajar bersama Bang Pudin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir, belajar, dan berbagi di kelas baca puisi malam ini. Kita masih akan bertemu untuk 2 malam ke depan ya, besok malam dan tanggal 5. Kita masih akan belajar bersama. Jadi semoga kita tetap semangat untuk belajar sampai hari terakhir nanti. Semoga semangat Hari Sastra Indonesia ini bisa terus menginspirasi kita untuk menulis, membaca, dan mencintai karya sastra, khususnya puisi. Sampai ketemu besok malam. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam.